Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, untuk pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Endah Nur Samsiah, Hajar Najwa Al-Adawiyah, Roni Sahroni akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, kemudian pendekatan dan model pembelajaran. Baik, poin yang pertama yaitu tentang pengertian belajar dan pembelajaran. Apa itu belajar? Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Nah, dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa seseorang sudah dikatakan belajar apabila sudah terjadi perubahan perilaku. Jadi yang namanya belajar itu tidak hanya menghafal, mengingat, atau mengisi soal latihan, tetapi harus adanya proses perubahan perilaku seperti itu. Kemudian apa itu pembelajaran? Pembelajaran itu adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa. Selanjutnya, untuk menciptakan dan menghasilkan kegiatan belajar dan pembelajaran yang berprestatif dan menyenangkan, kita perlu mengetahui berbagai landasan, yaitu prinsip-prinsip maupun teori dalam belajar. Apa saja prinsip-prinsipnya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, adanya perhatian dan motivasi. Nah, perhatian dan motivasi ini merupakan hal yang sangat penting ya dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya perhatian dan motivasi, maka kegiatan pembelajaran tidak akan berlangsung atau berjalan lancar ya. Nah, motivasi ini dapat bersifat internal, artinya datang dari dirinya sendiri, dapat juga bersifat eksternal, yaitu datang dari orang lain, dari guru atau orang tua maupun teman. Yang kedua yaitu keaktifan belajar. Nah, keaktifan belajar ini artinya seorang guru harus berusaha meningkatkan kadar aktivitas belajar ya kepada siswanya, supaya siswa semuanya mampu aktif ya dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Yang ketiga yaitu adanya keterlibatan langsung. Nah, kenapa pentingnya adanya keterlibatan langsung? Nah, menurut John Dewey ya, beliau mengungkapkan bahwa belajar itu adalah learning by doing. Artinya belajar sebaiknya dialami melalui perbuatan langsung. Nah, belajar harus dilakukan oleh siswa secara aktif ya, baik individual maupun kelompok. Dengan cara apa? Dengan cara memecahkan masalah ya atau problem solving. Nah, di sini guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. Selanjutnya yaitu pengulangan belajar. Nah, dalam belajar perlu adanya pengulangan-pengulangan ya. Kalau diibaratkan seperti sebuah pisau yang selalu diasah, maka akan menjadi tajam. Nah, kalau pembelajaran ya sering diulang-ulang akan membentuk sebuah kebiasaan ya seperti itu. Selanjutnya, prinsip sifat merangsang dan menantang dari materi yang dipelajari. Jadi materi pembelajaran itu harus mampu merangsang dan menantang siswa ya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir yaitu adanya pemberian balikan atau umpan balik ya dan penguatan belajar. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Apa itu pendekatan pembelajaran?
Pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini ketika seorang guru akan melakukan suatu pembelajaran diperlukan berbagai pendekatan ya, maksudnya di sini supaya apa yang akan dilakukan seorang guru ini dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada saat kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dengan jenis-jenis pendekatan pembelajaran? Nah, di sini ada 2 macam ya yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, ada yang disebut dengan teacher center dan yang kedua student center. Apa itu teacher center? Teacher center itu adalah pembelajaran berpusat pada guru. Nah, di sini guru sebagai ahli yang memegang kontrol ya selama proses pembelajaran, baik itu dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Nah, di sini guru bertindak sebagai pakar ya yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Nah, dari pendekatan teacher center ini menurunkan beberapa strategi ya. Apa saja? Yang pertama, pembelajaran langsung atau disebut dengan direct interaction, dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori ya. Selanjutnya, apa itu student center? Student center ini adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktek ya, dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Nah, di sini pusat pembelajaran diserahkan langsung kepada siswa ya dengan supervisi dari guru. Nah, terus pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini menurunkan strategi pembelajaran seperti discovery learning dan inquiry ya, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu pengertian fungsi model pembelajaran. Apa model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang diinginkan. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Nah, hal tersebut membuat model pembelajaran berbeda dengan metode pembelajaran ya yang sudah menerapkan langkah atau pendekatan pembelajaran yang justru lebih luas lagi cakupannya. Adapun fungsi model adalah sebagai pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran. Model yang pertama yaitu model pembelajaran kontekstual, disebut juga dengan contextual teaching and learning. Nah, di sini guru harus bisa mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Artinya di sini peserta didik itu harus bisa melakukan dan mengalami ya. Jadi tidak hanya monoton dan mencatat teori yang diajarkan oleh guru. Nah, peserta didik harus bisa langsung praktek ya apa yang sudah diajarkan oleh guru. Contohnya misalnya guru sudah memberikan materi tentang wudu ya, maka diusahakan peserta didik dapat mempraktekkan wudu sebelum atau ketika mau melaksanakan sholat. Contohnya seperti itu.
Model pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran ini yaitu siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil ya secara kolaboratif. Nah, contohnya pada pelajaran IPA ya, misalnya guru membentuk beberapa kelompok kecil ya. Kelompok 1 harus membawa tanaman pisang. Kelompok 2 membawa tanaman pepaya. Kelompok 3 membawa tanaman mangga. Kelompok 4 membawa tanaman jeruk. Nah, dari 4 kelompok ini dapat kita ketahui mana yang termasuk tanaman berakar tunggang dan mana tanaman yang berakar serabut ya. Model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau disingkat dengan PBM. Nah, konsep dari pembelajaran berbasis masalah ini di mana adanya aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Misalnya, guru menyuruh siswa untuk membawa sapu, kemudian menyuruh lagi siswa yang lain membawa lapel, kemudian menyuruh lagi siswa yang lain untuk membawa tong sampah. Nah, untuk apa? Untuk melaksanakan kerja bakti. Nah, kerja bakti ini adalah solusi untuk menghindari terjadinya banjir. Nah, seperti itu proses pembelajaran berbasis masalah. Nah, ditandai dengan adanya tindakan ya. Model pembelajaran yang keempat yaitu pembelajaran tematik ya. Pembelajaran tematik ini adalah pembelajaran yang berpusat pada tema dengan mengadopsi dari berbagai mata pelajaran. Nah, tematik ini biasanya di dalamnya ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA, matematika, PJOK. Nah, ada ciri-ciri lain ya atau prinsip dasar dari pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua, bentuk belajar dirancang agar peserta didik menemukan tema. Dan yang ketiga, adanya efisiensi. Nah, itu terdiri dari beberapa pelajaran sekaligus. Contoh lain dari model pembelajaran yaitu model pembelajaran berbasis komputer, di mana pembelajaran sudah menggunakan komputer. Kemudian ada yang disebut dengan model pembelajaran berbasis web, di mana pembelajaran didukung dengan fasilitas internet ya dan yang lainnya. Kemudian model pembelajaran PAIKEM atau disebut juga dengan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, edukatif, dan menyenangkan. Nah, pembelajaran ini bertujuan untuk membuat anak lebih aktif, mengembangkan kreativitas sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Kemudian model pembelajaran lainnya yaitu pembelajaran inquiry. Nah, pembelajaran inquiry ini adalah pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis serta analitis ya kepada peserta didik agar bisa mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui penyelidikan ilmiah. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran ekspositori. Nah, model pembelajaran ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru. Kepada siapa? Kepada peserta didik, supaya peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Nah, pembelajaran ekspositori ini
Nah, seorang pendidik harus memberikan penjelasan atau menerangkan kepada peserta didik dengan cara berceramah ya. Jadi harus piawai ya seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Mungkin itu saja materi-materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.